Hai, aku Zoe dan berusia 16 tahun. Pernahkah kamu merasa terasing di lingkungan? Ketika kamu bersinar dan bahkan takut akan... Apa yang akan kamu lakukan jika kamu dibully dan ditertawakan karena penampilanmu? Tonton video ini sampai akhir dan kamu akan mempelajari bagaimana untuk hidup dengan muka buruk. Kamu jarang berpikir tentang kenyataan bahwa penampilan bisa mempengaruhi hidupmu sangat besar, terutama ketika kamu menyukainya. Setiap hari aku menerima pujian dan semua teman orang tuaku terharu melihatku dan mengagumi kecantikanku. Nyatanya, ibuku adalah seorang kosmetologi dan ayahku adalah ahli bedah kecantikan. Dan tentu saja orang yang menciptakan kecantikan memiliki anak yang paling cantik. Aku secara aktif bergabung di cheerleading, salah satu dari gadis populer di sekolah, dan bahkan seorang presiden sekolah. Aku memiliki pacar tampan, David. Hampir semua gadis ingin menjadi aku, dan aku menikmatinya. Hidupku adalah sebuah dongeng yang berakhir setelah hari itu. Aku sedang menyetir ke sekolah dengan pacarku. Kita memiliki percakapan menyenangkan, dan tidak benar-benar melihat jalanan. Aku tidak biasa mengenakan seat belt karena aku berpikir tidak akan ada hal buruk terjadi padaku. Tapi tiba-tiba mobil terbang ke arah kita dan David kehilangan kendali atas mobilnya. Seketika aku merasakan tekanan hebat yang melempar kita ke sisi jalan. Aku merasakan pecahan gelas di wajahku dan merasa kebal. Pernahkah kamu berada di kecelakaan mobil? Maka kamu akan mengerti bahwa aku ada di keadaan syok waktu itu, jadi aku tidak begitu mengingatnya. Wajahku sembuh dalam sebulan dan aku harus berjalan dengan perban di seluruh kepalaku. Aku merasa sakit, teriris setiap hari. Tiap hari tidak tertahankan. Aku berpikir itu adalah hal terburuk yang bisa terjadi padaku. Sampai akhirnya perban dilepas. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, aku pergi ke cermin untuk melihat diriku dan merasa syok. Lukanya sangat dalam, sehingga mereka meninggalkan bekas buruk di wajahku. Seperti seseorang baru saja mengirisku dengan pisau, dan meninggalkanku seperti ini, karena kulit dipenuhi luka, warnanya tidak lagi sama, tapi menunjukkan luka bakar, dan keseluruhannya dilengkapi dengan hidungku yang tidak lagi sempurna, yang hanya bisa disembunyikan oleh burka. Apakah ini benar aku? Tidak, aku sedang melihat ke orang yang berbeda. Sekarang aku terlihat seperti orang aneh di film horor. Seluruh wajah sangat menakutkan, dan alis tidak sama rata, dan sedikit tersisa, dan mata penuh dengan ketakutan. Ini bukan aku lagi. Tidak ada jejak dari kecantikan yang dulu ada. Aku pulang ke rumah dan mengunci diriku di kamar. Aku tidak keluar untuk beberapa hari dan tidak ingin makan atau minum. Aku memecahkan semua cermin di kamar karena aku tidak bisa melihat diriku sendiri. Tangis menusuk wajahku karena sisa luka. Aku merasa buruk. Wajahku yang manis dan cantik berubah menjadi ini. Dan sekarang aku harus hidup dengannya. Orang tuaku berusaha mendukungku. Aku dijadwalkan untuk check up rumah sakit dalam seminggu. Untuk melihat apa aku memiliki komplikasi. Jadi kita tidak begitu membicarakannya. Satu malam aku mendengar ayahku berbicara di telepon dengan seseorang dokter. Dia berbicara tentangku. Aku tidak bisa menahannya. Aku menghampirinya untuk bertanya apa ada yang bisa kulakukan dengan wajah burukku. Ayahku berjanji bahwa dia akan melakukan semua kemungkinan untuk mengembalikan aku ke normal. Ayahku tahu seorang ahli bedah yang bisa menolongku. Aku mulai percaya bahwa aku bisa melihat refleksiku di cermin lagi. Tapi saat check up, harapanku dihancurkan. Dokter berkata bahwa operasi sekecil apapun tidak boleh dilaksanakan sekarang. Semua di dalam diriku hancur. Hari yang menyakitkan hampir berakhir, dan aku akan segera pergi ke sekolah. Yang merupakan mimpi burukku. Aku sudah melihat anak-anak di sekolah malu melihatku, ketakutan, dan memberikan sebutan padaku. Tidak ada yang mengunjungiku kecuali orang tuaku, tapi ribuan mata akan melihatku saat di sekolah. Ketika hari ke-X tiba, aku ingin tanah menelanku sehingga tidak akan ada yang menyadari kehadiranku. Seketika saat aku membuka pintu sekolah, aku menyadari bahwa aku bukan siapa-siapa lagi di sini. Kepopuleranku telah hilang. David bahkan tidak berbicara denganku. Dan semua temanku tampaknya mendukungku, tapi
Di belakangku mereka tertawa dan muncul dengan sebutan Freddy. Aku menyelinap ke sudut antara loker dan menangis di sana. Tapi satu gadis yang biasa aku bully datang menghampiri dan mendukungku. Itu tidak disangka, jadi aku mendorongnya pergi. Setiap hari baru semakin sulit. Aku mencoba berbagai makeup, tapi tidak bisa menyelamatkan wajahku dan plester tidak membantu juga. Jadi aku mulai menutupi wajahku dengan rambut, mendorongnya ke depan memakai penutup kepala atau selendang. Tapi itu tidak menjadi lebih baik. Semua orang mentertawakanku dan memanggil sebutan. Tapi gadis itu, dia mendukungku. Dan seiring waktu, kita mulai berbicara. Namanya adalah Sally. Aku tidak mengerti kenapa dia melakukan ini, tapi karenanya, aku mulai tersenyum lebih sering. Setelah sebulan, aku mulai percaya diri dan mulai tidak memperhatikan ejekan di sekelilingku. Apakah mereka pernah mentertawakanmu di sekolah? Maka kamu tahu bagaimana perasaanku. Aku berusaha untuk melanjutkan hidupku, dan sepertinya semua orang di sekitarku sudah terbiasa dengan penampilanku. Itu lebih mudah untukku, dan semuanya mulai menuruni bukit lagi. Aku ditendang dari tim cheerleading, diberitahu bahwa wajahku menakuti orang. Para pria di tim football menolak untuk mendukungku. Itu adalah tusukan di belakang. Aku sudah melakukan ini lebih dari 2 tahun, dan aku ditendang begitu saja. Aku hancur. Di hari yang sama, aku dilarang untuk pencalon presiden sekolah. Seketika setelah aku menyadari konsekuensi dari kecelakaan dan situasi buruk di sekolah, aku mulai patah hati lagi. Aku merasa tidak adil, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak lagi mencoba untuk melakukan sesuatu untuk melindungi diriku. Apalagi sejak aku tidak mendapatkan dukungan orang lain. Itu menjadi lebih sulit untukku untuk terbuka dan mempercayai orang. Jadi aku mulai merasa depresi. Aku mulai bolos sekolah dan mengunci diriku di kamar lebih dan lebih sering. Dan di salah satu hari, seseorang mengetuk pintuku. Aku membukanya dan melihat kurir dengan paket. Menandatanganinya dan mulai membukanya. Aku tidak bisa percaya apa yang terjadi. Itu adalah obat luka untuk melawan kerusakan seperti di wajahku. Aku sangat senang dan segera membalurkannya di seluruh wajahku. Aku berpikir krem itu akan menolongku. Ketika ayahku tiba, aku memeluknya dan senang. Tapi dia langsung menjelaskan bahwa obat itu adalah percobaan dan tidak ada garansi untuk hasilnya. Harapanku hancur lagi. Apa aku akan menjadi jelek selamanya? Aku menutup pintu, pergi ke cermin. Dan tercekik tangisan dan penolakan. Mengambil gunting dan secara histeris memotong rambutku di kamar mandi. Aku memutuskan bahwa wajahku akan tetap seperti ini. Setidaknya gambarannya harus cocok. Di kamar, aku menemukan jaket hitam dan merah. Menemukan celana hitam dan topi. Mencoba penampilan yang sesuai dengan sebutanku. Kali ini, aku siap pergi ke sekolah. Ketika aku membuka pintu sekolah, waktu seolah berhenti di koridor. Semua orang melihatku. Walaupun penampilanku buruk, ini bukan alasannya. Ketika aku semakin dekat ke meja pemilihan, aku menemukan diriku, dan di belakang berdiri Sally yang meneriakkan slogan untukku. Aku berpikir semua orang akan tertawa ke arahku dan mulai merobek selebaran dari dinding dan membuangnya ke tong sampah. Sally mencoba untuk menghentikanku, tapi aku mendorongnya dan pergi menangis. Semua mata menatapku. Sally mengejarku dan mulai menenangkanku. Dia menjelaskan semuanya kepadaku. Ternyata selama ini dia bernegosiasi dengan kepala sekolah untuk mengizinkanku berpartisipasi dalam pemilihan. Dan dia terkejut bahwa aku dilarang untuk melakukannya. Kepala sekolah terkejut bahwa aku diperlakukan seperti ini. Jadi semua orang yang memberikan vote untuk menyingkirkanku dilarang dari partisipasi eleksi. Aku tidak mempercayainya. Mereka benar-benar mendukungku. 2 hari lalu eleksi berakhir, dan terima kasih kepada pengetahuanku dan usaha Sally, aku terpilih menjadi presiden. Setelah sekian lama, aku merasa senang. Berdiri di depan keramaian besar membantuku mengurangi penampilanku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya, tapi aku senang untuk berpartisipasi dan aku pikir aku mulai merasakan tanah di bawah kakiku lagi. Aku berusaha untuk tidak berpikir tentang kecelakaan dan mencoba maju. Apa kamu memiliki masalah dengan penampilanmu? Jika ya, tulis ceritamu di komentar. Like, subscribe ke channel ini. Semoga harimu baik.